Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, malam. Saya ucapkan selamat datang nih ke rekan saya, sebetulnya rekan senior saya, expert banget gitu kan. Kemarin saya sempat sampaikan kepada beliau sekiranya berkenan untuk mengisi dosen tamu ataupun praktisi mengajar terkait salah satu mata kuliah di sistem informasi. Saya bilang, Pak, bolehkah topiknya terkait aset itu data itu sebagai aset, ataukah bagaimana aset itu misalnya menjadi sesuatu yang berharga yang tentunya bisa kita visualisasikan dengan baik dan dapat dijadikan sebuah value bagi sebuah organisasi. Nah, nanti pada malam hari ini beliau akan menyampaikan pemaparan dari pandangan praktisi. Jadi untuk anak-anak yang teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan yang dari S1 nanti mungkin bisa nanti bertanya mengenal lebih jauh terkait beberapa teknologi seperti Polar dan lain sebagainya dalam penggunaan data. Nah, mungkin nanti teman-teman yang dari S2 juga kan udah lebih up ya. Jadi tidak lagi berbicara terkait apa itu data, teknologi itu seperti apa, mungkin lebih ke arah arsitektur pipeline-nya atau mungkin strategiknya atau seperti apa, atau bahkan mungkin bisa apa? Menjadi insight ya untuk teman-teman nanti membuat tesis gitu kan, usulan ataupun juga ide untuk nanti merancang tesis teman-teman semua. Oke ya, jadi hari ini kita kedatangan Dr. Mahfud. Saya baca dulu sekilas terkait profil beliau. Jadi saya juga baru tahu ya, low profile sekali beliau. Saya ketemu beliau itu ketika menempuh studi S3 dan ternyata beliau adalah seorang data governance manager, data scientist juga, dan dia juga adalah CEO. Ternyata saya punya teman sekelas tuh CEO ternyata ya. Tahu gitu saya dibayarin kemarin kuliah gitu kan ya sama Dr. Mahfud gitu ya. Dan beliau juga adalah lulusan magisternya UGM, kemudian juga S3-nya adalah di BINUS. Kemudian kalau mereka lihat rekam jejak beliau, itu menjabat sebagai Data Governance Manager di Satu Data Indonesia ya Pak. Kemudian dia juga memimpin perusahaan standar dan tata kelola seperti nasional. Kemarin disertasi beliau itu terkait tadi standar percepatan penanggulangan kemiskinan, kemudian juga IT Manager dan Head of Targeting Unit. Itu adalah beberapa jabatan beliau. Dan beliau juga ternyata memiliki lintas kementerian hingga 514 pemerintahan daerah di Indonesia. Kemudian juga gelar-gelar beliau seperti Certified Ethical Hacker, ada CCNA, kemudian juga banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, mari kita berikan waktu dan aplaus juga untuk Pak Dr. Mahfud untuk mempersingkat waktu dan juga untuk teman-teman lebih leluasa nanti bertanya boleh dipersilakan. Demikian Pak Mahfud yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan prolog dosen praktisi mengajar pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Mahfud. baik, terima kasih Bu Dokter Hani. Salam kenal nih semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ini S1 semua atau ada yang S2-nya ya Bu? Ada S2 Pak. Oh, oke, berarti ada juga yang udah kerja ya. Mm-mm. Saya izin eh, untuk share screen ya. Udah terlihat belum ya? Sudah Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kenal teman-teman semua. Pada malam hari ini mungkin saya eh, coba sedikit sharing terkait dengan data ya. Mungkin teman-teman eh, ada yang udah sering bikin aplikasi, terus juga bikin dashboard gitu ya. Namun eh, mungkin jarang yang em, mendapatkan masalah dalam pengelolaan data. Nah, kalau di satu data tempat saya itu karena datanya itu banyak banget, bisa sampai puluhan ribu, jadi kita eh, memiliki beberapa
isu terkait dengan membuat penunggalan data. Jadi kalau biasanya kan kalau kita buat dashboard itu datanya udah tersedia pakai data ini gitu ya. Tapi bagaimana cara mengolah biar data itu bisa menjadi satu data yang udah bersih dan bisa kita percaya. Apalagi nanti kalau teman-teman di S1 udah mulai masuk bekerja di perusahaan, kalau anak-anak IT itu biasanya di perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya, dengan data yang udah mulai dengan big data, data yang beragam, masing-masing direktorat punya data sendiri dan itu kalau digabung nggak punya satu standar sehingga kita butuh satu skill supaya bisa menggabungkan semua data yang tersedia sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, membuat analisis terkait dengan kebijakan perusahaan, atau bahkan nanti kita ingin membuat satu eksekutif dashboard untuk pimpinan supaya pimpinan itu bisa cepat dalam hal mengambil kebijakan, sehingga beberapa hal yang biasanya dilakukan secara manual. Nah, itu bisa disampaikan dengan adanya data yang memang sudah robust, sudah baik, dan juga sudah terstandar. Nah, jadi kayak contoh, misalkan kita membangun satu dashboard ya. Jadi kalau teman-teman lihat, yang namanya dashboard itu biasanya terdiri dari berbagai macam data yang harus kita tampilkan. Nah, tentu di tahap awal kita harus mengerjakan proses yang namanya data cleaning dulu ya. Data cleaning, terus selanjutnya kita akan menggabungkan semua data itu sehingga data itu bisa terstandar dan bisa ditampilkan dalam satu buah dashboard. Ya kayak contoh misalkan kita ingin menampilkan dashboard terkait dengan bagaimana eh, perkembangan daripada perusahaan kita. Apakah perusahaan ini saat ini berkembang atau misalkan ada bottlenecking di dalam satu proses bisnis yang memang itu harus diatasi dengan segera. Nah, dengan cuman kita melihat pada satu data yang diolah oleh satu direktorat saja atau satu unit produksi saja, itu belum tentu bisa menjawab seluruh permasalahan yang akan kita sampaikan kepada pimpinan. Dan itu juga belum bisa menjawab solusi apa yang nantinya bisa mempercepat perkembangan daripada perusahaan di tempat kita bekerja. Nah, maka dari itu, eh, malam ini kita coba eh, nanti berbicara atau berdiskusi terkait dengan bagaimana sih cara menggabungkan banyak data sehingga data itu bisa menjadi satu data yang memang bisa dipercaya dan kita bisa menghasilkan satu informasi daripada data. Nah, jadi teman-teman kalau yang namanya eh, data itu bisa dibilang sebagai satu aset, maka data itu harus terlebih dahulu bisa dimanfaatkan dan dipercaya. Jadi harus kita itu yakin bahwasannya ini adalah data yang memang bisa kita sampaikan kepada publik atau kepada tempat perusahaan tempat kita bekerja. Nah, ini contoh misalkan dashboard lain ya, dashboard untuk kemiskinan. Jadi di dalam eh, dashboard kemiskinan, jadi teman-teman nanti bisa mengunduh contoh source code-nya. Ini saya buat kemarin di saya ketik dulu ya, biar enak. Nah, nanti bisa unduh ada GitHub-nya di situ. Jadi dashboard ini terlihat indah ketika semua datanya itu udah menjadi satu dan baru kita bisa menyampaikan itu dalam bentuk visualisasi. Tapi sebenarnya di dalam menampilkan dashboard itu banyak sekali data-data yang tersebar, mulai dari data Susenas, ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional, mulai dari data terkait dengan kodifikasi wilayah, mulai dari data terkait dengan eh,
distribusi penduduk miskin berdasarkan provinsi, berdasarkan kabupaten kota, terus juga ada apa program-program bantuan sosial yang diterima oleh penduduk, yaitu juga data terpisah. Nah, semua data itu harus kita gabungkan dulu. Nah, nanti em, kita coba praktek juga cara menggabungkan data-data ini supaya bisa menjadi apa satu informasi yang bisa nantinya ditampilkan untuk pimpinan atau di perusahaan tempat kita bekerja. Nah, ini contoh kasus yang tadi saya bilang ya. Jadi sebelum eh, data itu bisa ditampilkan pada sisi sebelah kanan, itu sebenarnya banyak sekali data-data yang tersebar di seluruh organisasi. Jadi bukan hanya di dalam satu perusahaan, tapi data itu bersumber dari banyak perusahaan yang harus kita gabungkan sesuai dengan tema yang memang kita diminta untuk menampilkan tema tersebut. Nah, baru setelah itu kita membuat dalam bentuk visualisasi ya. Kalau sekarang mungkin bisa pakai Tableau atau pakai ClickSense atau pakai Power BI atau bahkan banyak yang open source sekarang kayak Looker dan lain sebagainya. Nah, ini bisa eh, disampaikan secara baik ketika data itu sudah benar-benar bersih. Nah, bayangkan ada yang di sebelah kiri ini data tersebar, silo-silo ya, terpisah-pisah di masing-masing perusahaan yang lain atau masing-masing unit kerja yang lain. Terus diminta nih teman-teman untuk menggabungkan semua data itu menjadi satu. Dan itu penulisannya beda-beda. Misalkan ada data keuangan. Di data keuangan yang menerima gaji pada bulan itu namanya Budi Susanto. Nah, terus juga ada data koperasi. Budi Susanto itu disingkat jadi Budi S gitu ya. Nah, dan juga ada data pegawai. Budi Susanto itu menjadi tulisannya Dr. Budi Sus gitu. Nah, cara menggabungkan data ini menjadi satu referensi, satu ketunggalan bahwasannya yang namanya Budi Susanto di keuangan itu adalah tulisannya ini, di eh, pegawaian tulisannya ini. Nah, itu kita butuh satu teknik yang bisa menggabungkan keseluruhan. Nah, setelah data itu digabungkan, baru kita sebut itu sebagai data yang satu data yang bersih, atau kita sebut sebagai golden record-nya. Nah, makanya tema hari ini kita akan eh, coba untuk belajar cara membuat golden record. Nah, jadi teman-teman semuanya, eh, di dalam pengelolaan data, memang kalau kita lihat ketika data itu sudah tampil ya, sudah muncul visualisasinya, terlihat kayak, wah sekarang ini pakai AI aja kita udah bisa buat dashboard gitu ya, udah gampang banget. Tapi sebenarnya sebelum data itu muncul, ada beberapa hal yang memang itu harus dipikirkan oleh teman-teman yang memang bidangnya di ilmu komputer. Jadi bagaimana nanti kalau teman-teman bangun satu aplikasi itu harus standar rujukannya. Misalkan kalian diminta untuk bangun eh, satu sistem distribusi untuk Alfamart gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa lokasi wilayah yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, semuanya itu harus menggunakan satu standar, satu kode referensi yang sama, supaya nanti ketika data untuk distribusi produk ini diminta oleh eh, tim yang memang akan melakukan analisis dan juga kajian riset terkait dengan perkembangan daripada produk dan perusahaan, mereka itu nggak kesulitan. Nah, ini menjadi tugasnya dari tim IT yang memang backgroundnya itu adalah ilmu komputer untuk menetapkan tadi. Jadi sebelum aplikasi itu dibangun, kita harus minimal membuat dulu suatu standar supaya
data nanti bisa diinteropkan atau dibagi pakaikan dengan unit kerja yang lain atau dengan aplikasi yang lain. Nah, jika misalkan memang sudah ditentukan standarnya oleh pemerintah atau mungkin sudah ada standar internasional, maka tugas anak-anak Ilkom ini tidak membuat satu standar baru, tapi menggunakan referensi yang ada secara internasional maupun sudah ditetapkan di pemerintah Indonesia ya, kalau nanti teman-teman bekerja di Indonesia. Nah, dalam hal membangun satu data yang tunggal nih, yang bisa dipercaya, itu ada beberapa cara ya. Kalau dulu belum ada AI, belum semaju sekarang, itu biasanya pakai eh, query language biasa. Mungkin pakai SQL Server, atau pakai MariaDB, atau pakai Postgres. Itu bisa dilakukan dengan cara yang em, konvensional. Tapi hari ini kita coba melihat cara yang lebih modern dan juga menggunakan teknologi-teknologi yang lumayan canggih dan cepat. Kalau dulu mungkin kalau kita melakukan pemadanan atau menggabungkan hampir ratusan juta record, satu datasetnya itu ada sekitar 100 juta ditambah lagi dataset lain 100 juta. Itu butuh satu komputer power yang lumayan sangat besar. Jadi biasanya itu kita butuh memori yang tinggi, terus juga eh, karena dia akan melakukan cross matching ya. Jadi matriknya nanti akan dibuat 100 juta kali 100 juta dan komputer akan memproses sebanyak itu. Nah, sekarang ini sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa digunakan. Kita nggak butuh harus punya computing power yang sangat besar, dan juga sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi open source yang bisa digunakan dan itu berjalan di memori. Ya, contoh sekarang sudah ada kayak Polars gitu ya, untuk melakukan pemrosesan data di memori, yang mungkin cara membacanya itu eh, lebih cepat dibandingkan kalau teman-teman pakai model yang eh, Pandas ya. Kalau di Python, kalau belajar di Python itu ada Pandas, terus juga ada beberapa teknologi lain. Sekarang sudah ada teknologi yang memang bisa bekerja di dalam memori, termasuk juga untuk yang nanti kita coba lihatkan juga bagaimana kalau kita nerima banyak data ya, selain CSV kita nerima Excel, kita nerima file Parquet misalkan, kita terima filenya macam-macam. Nah, sekarang udah ada open source kayak DuckDB, itu kita nggak perlu lagi harus melakukan konversi. Jadi datanya nggak perlu, kalau dulu kan kita impor dulu ya. Misalkan kita punya aplikasi yang berjalan di atas MySQL, terus datanya dalam bentuk CSV itu harus diimpor dulu. Nah, kalau sekarang itu ya dengan kemajuan teknologi itu kita udah bisa reduksi waktu supaya itu tidak terlalu lama dalam hal kita mengolah data atau membuatkan satu visualisasi terkait dengan data yang kita terima. Nah, untuk membangun yang namanya golden record ini, eh, biasanya orang yang memang atau tim yang memang akan membangun satu ketunggalan data itu akan menerima banyak sekali data yang tersebar. Jadi misalkan kalau di kampus mungkin nanti ada data mahasiswa, data dosen, terus juga ada data terkait dengan SKS yang diambil oleh mahasiswanya. Tapi kalau itu mungkin bisa pakai referensi eh, nomor induk mahasiswa atau nomor induk dosen ya. Nah, ini bayangkan kalau misalkan referensinya nggak ada NIM, nggak ada NIDN, nggak ada NIK. Nah, ini adalah data yang nggak standar. Nah, jadi bayangkan bagaimana kalau misalkan kita akan menerima data-data tersebut dan harus membuat itu menjadi satu kesatuan data yang bisa ditampilkan menjadi satu informasi.
Nah, dalam melakukan pekerjaan untuk membuat satu ketunggalan data, di tahap awal itu kita akan melakukan normalisasi dan membuat aliasing ya. Contoh misalkan nantinya kita butuh untuk memetakan seluruh struktur dari seluruh data yang kita terima, kolom-kolomnya. Kolomnya apa aja dan kolom referensi kita sebagai kolom utamanya itu apa aja. Nah, kalau ada kolom yang sama itu yang akan kita nanti satukan supaya data itu bisa dipadankan. Nah, nanti ada beberapa strategi yang bisa dikerjakan untuk melakukan penyatuan terhadap data tadi. Jadi ada yang sifatnya hard matching ya. Hard matching itu persis sama gitu. Kalau misalkan namanya Ilham di dataset satu dan di dataset 2 namanya Ilham dengan usia dan jenis kelaminnya sama, itu dianggap sebagai matching atau hard matching. Nah, ada juga nanti kita akan menggunakan beberapa algoritma ya. Sekarang sudah banyak di internet yang tersebar. Itu kayak Jaro Winkler, fuzzy matching, ada Levenstein. Jadi banyak banget algoritma-algoritma yang bisa digunakan. Kalau pakai Python tinggal diimpor aja, impor beberapa algoritma tadi, terus kita lakukan pemadanan terhadap seluruh data. Nah, setelah itu baru kita lakukan konsolidasi dan uh, survivorship. Jadi kayak melihat dari satu pemadanan ini kira-kira informasi apa yang bisa dimasukkan dan itu bisa dipercaya. Nah, setelah itu kita melakukan deduplikasi, baru data itu akan menjadi satu golden record. Jadi satu data yang bisa kita percaya. Nah, ini yang paling eh, berat dilakukan kalau kita bekerja nantinya di bagian manajemen data. Jadi bagaimana membuat satu ketunggalan biar data itu bisa dipercaya. Makanya di awal kita harus membangun satu standar supaya nanti aplikasi-aplikasi yang berkembang itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, nanti di dalam contoh mungkin nanti biar nggak ngantuk ya, udah hampir jam setengah 8, kita coba praktek juga beberapa teknologi tadi kita akan menggunakan Polars untuk melakukan pemrosesan data secara memori, terus juga untuk melakukan query analisis pada file-file yang besar, yang lumayan recordnya di atas 100 jutaan gitu, kita pakai DuckDB. Nah, supaya file itu bisa cepat dibaca, nanti kita konversi dulu ke dalam Parquet ya, ke dalam format Parquet. Kalau misalkan filenya masih dalam CSV kah, atau masih dalam bentuk relation database, nanti kita akan konversi dulu data itu di bentuk yang memang kompresi lebih cepat lah dalam hal kita bisa memanggil seluruh record yang ada di dalam data. Nah, contoh misalkan analoginya ya, kita ingin membuat satu data tunggal yang memiliki kode wilayah. Jadi kendala di Indonesia itu banyak sekali data-data yang punya kode wilayah sendiri-sendiri. Jadi contoh misalkan kayak ada kode wilayah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu punya kode wilayah sendiri, pengkodeannya sendiri, nama-nama wilayah kadang-kadang nanti berbeda dengan kodifikasi yang lain. Nah, terus juga ada yang diterbitkan oleh BPS, bahkan kode pos, kantor pos itu punya juga kode wilayah sendiri. Jadi tergantung nanti data yang kalian terima itu berdasarkan kode wilayah yang mana. Nah, ini biasanya nanti kita tanya dulu waktu kita nerima data, kalau ada kode wilayah di situ ada provinsi, nama kabupaten kota, nama kecamatan, desa atau kelurahan, dan ada kodenya, itu biasanya akan kita tanya, ini eh, kodenya bersumber dari apa? Karena waktu kita ingin menggabungkan, membuat dimensi terkait dengan lokasi, kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Kalau cuman provinsi doang,
gampang ya. Provinsi kan cuman sekarang udah berapa provinsi? 38 provinsi. Udah ada Mekar Papua lagi ya. Jadi 38 tuh gampang kalau kita mau menampilkan hanya provinsi doang. Tapi kalau mau kita drill down sampai kecamatan, sampai ke desa, itu ada 83 ribuan kalau data dari Kemendagri. Jadi nggak mungkin teman-teman ngelihat satu-satu ngedit desa ini, kode kode wilayahnya ini. Maka kita butuh satu teknik untuk bisa melakukan itu secara otomatis. Jadi bagaimana sistem bisa bekerja membantu kita, memudahkan kita supaya data ini bisa nanti disajikan dan itu bisa menjadi satu hal yang standar. Nah, ini contoh juga ada beberapa data yang lain gitu ya. Kayak di Bappenas sekarang ada banyak sekali data-data yang bersumber dari eh, kementerian lembaga. Ada program Indonesia Pintar untuk beasiswa pendidikan ya. Mungkin di sini juga ada yang nerima PIP mungkin. Nah, terus juga ada program-program yang lain yang banyak sekali datanya. Terus juga dari daerah itu juga banyak ngasih data supaya data itu bisa dijadikan tunggal. Jadi bayangkan ada ribuan data yang diterima, ditempatkan di dalam satu repositori. Nah, selanjutnya data-data ini nanti harus digabungkan menjadi satu data dan diolah dan bisa dimanfaatkan menjadi satu data yang digunakan oleh pemerintah. Nah, contoh yang lain misalkan di perusahaan. Jadi banyak sekali data-data tersebar di eh, masing-masing dari unit kerja, dikasihkan ke tim IT yang nanti mungkin kalian akan bekerja di situ dan diharapkan menjadi satu data yang tunggal yang memiliki referensi yang sama. Nah, di sini perlu satu skill untuk kita bisa mempercepat proses. Karena kalau dulu itu sebelum ada AI, sebelum masih secara konvensional, itu kerjanya lumayan lama. Dulu butuh 3 bulan untuk menggabungkan, membuat satu ketunggalan minimal ya. Itu juga sudah punya experience dalam hal penggabungan data. Nah, ini yang tadi saya bilang masing-masing sistem yang dikembangkan ini memang penyakit orang IT. Kalau bangun sistem tuh nggak mikir standarnya. Yang penting sistemnya bangun aja langsung. Mau buat formulir, formulirnya nggak dipikirin standarnya penulisan nama itu harus kayak apa, yang penulisan nomor handphone kayak apa. Bahkan kayak penulisan jenis kelamin aja itu nggak dipikirin sama anak-anak IT. Ada yang tulis laki-laki, ada yang tulis perempuan, ada yang tulis L, ada yang tulis M, ada yang tulis F, female. Nah, ini standar-standar kayak gini yang akhirnya mempersulit ketika aplikasi itu akan digabungkan datanya supaya bisa ditampilkan. Jadi, buat kalian yang punya passion development di developer, ya itu sebelum merancang satu aplikasi, pastikan untuk membuat standar dan mengadopsi standar yang sudah ada. Nah, contoh misalkan ini ada 3 aplikasi nih di perusahaan tempat calon kalian bekerja misalkan ya. Ada di divisi layanan, ada di divisi keuangan, ada juga di divisi yang lain untuk aplikasi. Nah, padahal itu karyawannya satu, namanya Budi Santoso. Tapi di aplikasinya ada yang nulis pakai capital, ada yang nulis pakai camel case, ada yang nulis disingkat Budi S titik. Nah, juga penulisan kontaknya ya. Ada yang nulis nomor HP-nya nanti seperti apa gitu penulisannya. Termasuk juga penulisan NIK. Atributnya itu beda-beda. Eh, di sistem A itu dipakai ID NIK. Di sistem keuangan dipakai ID Citizen. Di sistem aplikasi, di sistem C itu dipakainya ID nomor KTP. Nah, setelah itu dengan santainya kalian diberikan data ini supaya data ini digabungkan. Nah, disinilah muncul permasalahan pertama. Gimana caranya menggabungkan kalau cuma 10 record itu nggak ada masalah. Masalahnya ini ada 200 juta record yang harus kita gabungkan. Nah,
Jadi dalam hal menggabungkan data ini menjadi satu data yang tunggal dan tidak duplikat antara satu data dengan data yang lain, maka kita butuh teknik yang bisa mempercepat penggabungan data. Nah, teknik yang akan saya sampaikan ini ada beberapa teknik yang nanti bermanfaat dalam melakukan kombinasi daripada data ini. Ya, yang pertama itu adalah hard matching. Hard matching itu teknik yang menggabungkan data berdasarkan kecocokan yang sama persis. Misalkan namanya Budi Santoso pakai camel case di data B Budi Santoso dengan camel case. Nah, itu sama persis sama dia bisa digabungkan dengan hard matching tadi. Jadi kalau pakai SQL tinggal where A titik nama A titik nama sama dengan B titik nama gitu ya. Kalau kita mau menggabungkan pakai hard matching. Nah, kendalanya ketika penulisannya itu agak berbeda. Yang tadi di awal di data pertama itu penulisannya Budi Santoso di sini ya. Nah, di sini pakai capital dan di sini ada singkatan. Mungkin kalau camel case capital udah ada functionnya kalau di SQL ya. Jadi tinggal distandarkan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu eh, disingkat hanya Budi S titik aja. Nah, ini yang menjadi kendala juga pada saat kita melakukan pemadanan. Makanya kita butuh yang namanya algoritma soft matching. Jadi soft matching ini adalah satu teknik untuk menggabungkan data di mana dari sisi penulisannya itu mirip-mirip. Jadi nggak persis sama tapi mirip-mirip. Nah, jadi dia ngelihatnya dari sisi similarity-nya ya. Jadi dari sisi kemiripan dari penulisannya. Jadi contoh kayak tadi Budi Santoso, Budi S, mungkin Budi Sas atau Budi San gitu ya. Nah, kalau di SQL kan eh, sebelum fuzzy matching ini berkembang, kalau di Oracle udah ada dari zaman dulu, tapi di SQL Server ini belum ada masih function. Nah, kita biasanya pakai like kan, where like Budi pakai percentage gitu. Nah, sekarang itu udah ada fuzzy yang bisa kita panggilkan di dalam SQL atau bahkan di aplikasi yang akan kita bangun itu udah ada algoritma fuzzy untuk matchingnya. Jadi kita bisa panggil itu dan langsung menggabungkan beberapa data tadi nanti dikasih confidence levelnya seperti apa. Nah, ini yang dilakukan beberapa teknik dalam melakukan pemadanan data. Jadi kalau eh, data tadi yang eh, di data misalkan nih kita punya data yang dikasih oleh direktorat oleh unit kerja yang lain ya, oleh divisi kerja yang lain. Nah, misalkan ada data penduduk, terus juga ada data misalkan di sini karena kemarin ada bencana di Sumatera, ada data penerima bantuan gitu. Nah, terus kita diminta untuk melihat kira-kira bagaimana membuat penyatuan data ini supaya tidak duplikat. Nah, dan juga bisa kita deteksi bahwasannya tanpa melihat hard matching ya, tanpa melihat NIK, kita bisa tahu bahwasannya Budi Santoso dan Budi S ini adalah orang yang sama. Nah, maka di sini kita akan membandingkan itu dengan menggunakan konsep fuzzy. Jadi string satu yang bagian ini data yang tabel penduduk nanti akan kita bandingkan menggunakan fuzzy. Nah, nanti akan dilihat kira-kira confidence levelnya itu kira-kira berapa persen. Nah, yang kita set thresholdnya itu berapa sehingga ini bisa dikenal sebagai yang ujungnya data yang akan kita tampilkan itu adalah di sini.
Nah, dia adalah Budi Santoso, dia juga penerima PLT, dan nama di dalam penerima bantuannya adalah Budi S. Nah, ini bisa dilakukan berdasarkan otomatis oleh sistem. Jadi tidak harus kita mengerjakan itu secara e-bowling atau melihat satu persatu. Silahkan Tegar Ananda, Rizky, kalau ada pertanyaan kita sambil bertanya boleh. Oke, silakan Mas Tegar. Boleh ya Pak Mahmud kita sambil selingi Ya, biar ya. gak ngantuk. Silakan Mas Tegar. Ya. Apa salah klik kali ya? Udah resen. Oke, ini ada di chat sih Pak, di kolom chat ya Pak. Saya bacakan dulu Pak. Jadi sambil nanti teman-teman ice breaking nih, teman-teman ada yang mau bertanya nih kepada Pak Mahfud ya. Jadi izin bertanya Pak, pada vaksinasi COVID kemarin, salah satu teman kerja data nama pada KTP dengan data pada aplikasi vaksinasi berbeda. Padahal nicknya berbeda, padahal nicknya apakah ini efek dari penyatuan data? Ini Jumar nih, mana Jumar nih? Jadi dia bertanya ketika yang data yang COVID kemarin, Pak, nama pada KTP-nya itu adalah oke, data nama pada KTP dengan data pada aplikasi berbeda, tetapi nicknya sama, katanya seperti itu, Pak. Apakah ini adalah efek dari pemadanan data tersebut? Monggo, Pak Mahfud. Iya, eh, jadi di situ masalah kita dulu ya, belum terjadi interoperabilitas sistem. Jadi ketika eh, apa aplikasi Satu Sehat yang dulu untuk vaksin itu lupa sih nama aplikasinya. Bukan Ah, JKN. lupa. Ya ada yang vaksin COVID itu ya. Peduli Lindungi, ya benar. Jadi ketika Peduli Lindungi itu dibangun, itu belum ada interoperabilitas dengan Dukcapil. Akhirnya, pada saat kita registrasi, itu kan diminta untuk membuat akun, masukin eh, nomor ID daripada KTP kita, sama diminta tuliskan nama. Jadi harusnya, kalau sekarang tuh udah bagus. Jadi sekarang itu di Satu Sehat, ketika kita mau registrasi ke aplikasi, kita udah bisa langsung menggunakan DPI, Data Public Infrastructure, yaitu identity digital. Kita bisa langsung masukkan ID atau scan wajah kita. Nah, ID ini nanti langsung diverifikasi oleh API-nya di Dukcapil. Nah, itu tanpa kita harus menginput lagi. Jadi nanti dikembalikan data dasarnya. Kalau dulu itu bukan masalah dari pemadanan data, tapi memang ini salahnya orang IT nih ngebangun data, tapi dia nggak mikirin di arsitektur di bawahnya itu. Jadi yang penting datanya jalan, ada formulirnya, terus datanya itu bisa tersimpan menjadi satu data. Tapi akhirnya membuat kebingungan buat orang-orang ketika data ini mau dicocokkan. Misalkan tadi salah tulis nama. Nah, misalkan kayak nama saya nih, Mahfud nama saya di Dukcapil itu pakai DH di ujungnya. Nah, bisa saja waktu saya input di eh, Peduli Lindungi dulu, saya nggak pakai H di ujungnya. Jadi pada saat ada pengecekan di cross check, nah ini eh, akhirnya membuat data itu nggak sama, dianggap bahwa ini beda nih, bisa jadi beda orangnya. Termasuk juga ada hal-hal yang memang eh, di mana orang mengambil NIK. Ini kan NIK kita kadang-kadang di dark forum itu kan udah tersebar ya, kayaknya data di Indonesia ini udah nggak ada harganya lagi. Nah, ada juga yang melakukan pendaftaran karena dia nggak punya KTP, nggak tahu NIK-nya. Dia cari tuh NIK-NIK yang ada di Indonesia, dia cobain di dalam sistem. Nah, akhirnya karena proses interoperabilitas itu belum terjadi zaman dulu ya di 2020, itu belum terhubung antara Peduli Lindungi dengan em, Dukcapil.
untuk API-nya. Pada saat di input NIC itu selama NIC-nya 16 digit dan mengandung beberapa karakter yang udah di sanitize dan dianggap valid, akhirnya NIC itu terdaftar walaupun NIC-nya bukan eh, dia yang punya, tapi yang penting dia punya aplikasi untuk Peduli Lindungi. Nah, ini sebenarnya bukan efek dari penyatuan data, Jumar. Jadi itu hanya bagaimana cara awal kita membangun satu sistem informasi yang memang kita harus pikirin tuh standar data, metadata, interoperabilitasnya dengan aplikasi yang lain itu seperti apa. Nah, termasuk juga tadi kode referensi. Nah, NIK itu adalah kode referensi yang digunakan secara unik. Jadi, kalau sudah ada satu landasan untuk menggunakan kode referensi, kita jangan membuat lagi kode referensi itu di dalam aplikasi. Tapi bagaimana caranya supaya kode referensi itu bisa kita adopsi ke dalam aplikasi. Contoh kayak tadi ya, di Satu Sehat sekarang, perkembangan dari Peduli Lindungi, sekarang kan dibangun lagi Satu Sehat untuk kita bisa ngecek kesehatan kita dan lain-lain. Nah, jadi di dalam Satu Sehat itu sudah ada untuk penggunaan kode referensi berupa NIK. Begitu dimasukkan NIK, dia akan verifikasi ke Dukcapil, termasuk verifikasi biometrik kita. Baru setelah itu NIK itu akan disimpan di dalam sistem. Akhirnya kita bisa yakin bahwasanya data ini tunggal karena NIK-nya itu unik dan merujuk pada satu sumber data yang bisa dipercaya si orang yang sudah diverifikasi itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi nih Pak Mahfud nih mulai terbangun nih teman-teman ya. Oke, dari Heri. Izin bertanya Pak, sebagai contoh data wilayah, terutama pada penamaan desa atau kelurahan di Indonesia dari beberapa lembaga negara sering menggunakan penamaan atau kode desa atau kelurahan berbeda. Padahal data ini ingin digabungkan berdasarkan pengalaman Bapak, gitu kan? Apa nih? Berdasarkan pengalaman Bapak dari Pak Ahmad, berapa persen keakuratan hasil dari teknik fazi jika dilakukan pada kasus di atas? Seperti itu, Pak. Ya, Jadi untuk secara sederhana apa sih ini pertanyaannya? Oh, hanya ingin menanyakan aja ya dari beberapa penamaan desa, kelurahan di Indonesia gitu kan. Menurut Pak Ahmad yang manggilnya, namanya Pak Ahmad, Mahfud Ahmad. Monggo Pak, ya, berdasarkan expertise Bapak nih. ya Silakan Pak. Ahmad panggil ke bapak saya nanti, panggil Mahfud aja deh. Ahmad, silakan Iya. Bapak. Eh, jadi memang di dalam hal kita melakukan pemadanan ya untuk kode-kode wilayah em, dari 83.000 desa yang ada di Indonesia, kalau kita menggunakan Fazi itu terakhir ada sekitar 1.500-an yang missing. Jadi bedanya gini ya, ini memang kayaknya yang bertanya udah sering ini juga ya, Harry udah sering membangun aplikasi juga. Jadi bedanya pengkodean di Indonesia itu, misal kayak Kemendagri. Kemendagri itu baru bisa menetapkan satu kodifikasi wilayah kalau sudah terbit SK dari kepala daerahnya. Nah, misalkan ada wilayah baru dari Papua Pegunungan gitu. Nah, terbit SK-nya nanti ditetapkan kecamatan dan desanya itu apa. Baru nanti dari Direktorat Administrasi Wilayah itu memberikan kodenya. Nah, beda satu lagi data yang diterbitkan oleh BPS. BPS itu selama sudah ada kantor desa di sana, walaupun belum ditetapkan oleh Kemendagri, atas dasar untuk kemudahan dalam hal eh, pendataan statistik atau wilayah kerja statistik ya, namanya Wilkerstat, itu mereka akan langsung memberikan kodifikasi di wilayah itu, walaupun di Kemendagri belum terbit. Makanya tadi saya bilang ada missingnya memang. Kalau sampai level desa, itu missingnya lumayan besar, sekitar 1.500. Nah, namun hal ini kita sebenarnya bisa akalin dengan menggabungkan fazi dengan spasial. Jadi ngelihat pakai
peta. Jadi di di dalam peta kita buat radiusnya. Kira-kira untuk kode desa ini kita udah tahu kecamatannya, radiusnya ini kira-kira berapa jaraknya. Nanti di dalam peta itu akan tersambung nama desanya apa. Nah, nama desa itu nanti baru kita masukkan sebagai data-data desa yang belum terhubung. Jadi ada beberapa teknik sih. Terakhir itu ya paling gampang ya pakai peta. Akhirnya kita petain manual berdasarkan data peta dari BIG. Nah, selanjutnya baru kita lakukan pencocokan dengan menggunakan spasial analitik. Namun nanti ke depan eh, untuk kode referensi wilayah, jadi teman-teman nanti nggak perlu harus membangun satu kode referensi sendiri. Jadi ini kerjanya kerja punya pemerintah ya. Jadi biar pemerintah yang kerja, kalian tinggal pakai aja kode referensi tersebut. Jadi jangan nantinya malah bingung untuk untuk menggabungkan nama-nama wilayah di Indonesia. Sebentar, kalau nggak salah, saya coba cek ya kode referensi yang udah standar. Kalau nggak salah kemarin itu sudah ditetapkan di. Nah, jadi kode referensi itu udah BPS juga udah melakukan pencocokan. Nah, di sini ya ada SIG BPS. Jadi antara kode yang Dukcapil dan kode yang ya Dukcapil Kemendagri ya atau Atwil dengan BPS atau dari kode pos. Nah, ini udah dicocokkan oleh BPS, jadi kalian tinggal download aja. Jadi nggak usah kalian pikirin gimana cara gabunginnya. Ini memang kerjaan pemerintah untuk membuat data referensi ini jadi satu. Nah, jadi tinggal pakai aja di sini kodifikasinya, nanti tinggal download aja. Misalkan ini di 2025 itu kan ada peraturan Kemendagri baru terhadap kodifikasi. Nah, ini udah dibantu sama BPS. Hmm. Ini contoh penamaan wilayah kerja BPS. Kalau kalian dapat kode daerah dari BPS, nah ini nama nama kabupatennya, kodenya 1101 untuk kabupaten untuk Simelu. Nah, di dalam wilayah administrasi itu menjadi tulisannya Kabupaten Simelu, nama kode nomor kodenya 1109. Nah, ini udah untuk kode daerah kalian nggak usah perlu pikirin menggabungkan, udah ada yang bantuin, jadi tinggal nanti download aja dan masukkan ini ke dalam aplikasi. Jadi pada saat nanti aplikasi eh, ada user yang pengguna aplikasi diminta untuk memilih kode sampai misalkan nih kalian buat aplikasi pendataan terkait dengan beberapa wilayah di Indonesia. Jadi tinggal pakai aja download code-nya, eh, cemplungin ke dalam aplikasi yang kalian bangun di sini. Nah, ini bisa sampai apa? Bisa sampai kabupaten kota, bisa sampai hmm, ya bisa sampai desa dan kelurahan. Jadi udah dibantuin. Jadi tinggal pakai aja nanti tinggal digabungkan. Untuk yang kode referensi ini seharusnya jadi tugas dari pemerintah ya. Jadi kalau misalkan memang ada kode referensi yang kalian merasa ini kok masih belum disatukan, itu bisa disampaikan ke Satu Data Indonesia atau ke pengampu daripada kode referensi itu. Jadi nanti kami akan bantuin supaya kode itu bisa digunakan oleh akademisi ya, oleh mahasiswa, oleh masyarakat dan mungkin developer yang sedang mengembangkan aplikasi. Oke, baik. Mulai memanas ini kita malam hari ini. Jadi Pak Mahmud ini kita akan kontrak 1 kali 24 jam. Kalau teman-teman mau izin bertanya ya. Oke, di sini ada yang bertanya kembali nih Pak Mahfud dari
Nur Rahman, gitu kan, izin bertanya Pak, apakah ada arah kebijakan ke depannya terkait standarisasi penginputan data, baik skala kebutuhan instansi dan perusahaan, negara, baik itu BUMN ataupun swasta, sehingga perusahaan atau instansi punya acuan baku agar terkait integrasi data ke depannya lebih mudah. Mungkin untuk menghindari duplikasi gitu kali Pak ya, duplikasi dan lain sebagainya. Monggo Pak, Iya, standarisasi. em, untuk saat ini masih fokusnya pada data pemerintahan ya. Sebenarnya kita udah banyak regulasi yang menetapkan terkait dengan standar, tapi belum masuk ke perusahaan. Jadi biasanya kayak perusahaan-perusahaan itu membuat standarisasi masing-masing. Nah, harusnya ke depan memang kita harapkan ketika data di pemerintahan sendiri sudah bisa interop ya satu sama lain, itu di perusahaan nanti juga bisa diatur untuk standarisasi supaya setiap aplikasi yang dibangun itu punya acuan bakunya. Jadi nggak hanya sekedar membangun aplikasi, terus juga membangun fitur modulnya, tapi ketika aplikasi itu sudah mau dibagi pakaikan, itu malah bingung cara terkoneksi dengan aplikasi yang lain. Nah, kita saat ini di pemerintahan sendiri di tahun 2026 itu sudah dalam hal piloting untuk menggabungkan bagaimana ada 16 sistem di kementerian lembaga itu bisa masuk ke dalam satu ekosistem untuk pertukaran data. Nah, di tempat kami sendiri itu kita buatkan pedoman ya. Mungkin ada nanti adik-adik yang suka menulis terkait dengan data governance, kita buatkan tata kelolanya, bagaimana menyusun untuk model pertukarannya, menetapkan standar API yang mereka gunakan, keamanan mekanisme enkripsi yang juga mereka gunakan, serta eh, file dalam bertukar data itu nanti menggunakan standar yang seperti apa. Nah, termasuk tadi dalam hal misalkan atribut-atribut yang akan di-develop di dalam aplikasi. Contoh yang paling simpel aja, yang paling sering terjadi sama anak-anak Ilkom nih. Waktu kita buat form, masukkan nama, bulan, dan tahun lahir. Itu ada yang formatnya DDMM YYY, ada yang formatnya MMDDYYY, ada juga yang DDMMYY. Jadi ini yang akhirnya ketika data itu mau dipertukarkan, itu jadi nggak standar. Nah, tanggal lahir, terus juga jenis kelamin. Nah, belum lagi nanti penulisan alamat yang memang nggak standar tadi. Jadi seluruh alamatnya ditulis di dalam kolom alamat tanpa ada satu reference kayak tadi menggunakan eh, nomenklatur atau kode relasi yang sudah ditetapkan oleh eh, pemerintah. Kira-kira seperti itu. Jadi masih di tahap pemerintahan untuk saat ini. Ya, mungkin di 2000 nggak tahu saya, mungkin di 2028 kali ya udah mulai masuk di eh, apa di swasta atau di sektor yang lain di luar dari pemerintahan. Oke, jadi pada intinya bahwa standarisasi itu untuk saat ini masih di secara internal ya Pak ya. Kalau secara terpusat harus menggunakan misalnya bikin fitur ini datanya dengan konsepnya karakter sekian, terus kemudian kombinasi itu belum ada ya Pak ya. Jadi lebih ditekankan kepada SOP atau pedoman dari perusahaan secara internal itu sendiri ya Pak ya. Oke, baik Pak Mahfud. Ini ada lagi bertanya nih Pak. Dari Ilham, izin bertanya nih Pak. Selama ini, Golden Record dipahami sebagai satu data yang dianggap paling benar dan menjadi acuan utama. Namun dengan perkembangan AI yang memiliki kemampuan untuk memperbarui dan juga menganalisis data secara terus-menerus, menurut Bapak, konsep tersebut apakah masih relevan di masa depan atau justru Golden Record ini akan berkembang menjadi data yang dapat berubah secara dinamis mengikuti informasi terbaru dan kebutuhan pengguna? Jika memang memungkinkan, apa tantangan terbesarnya, Pak, untuk menerapkan konsep tersebut di dunia nyata?
Panjang ini pertanyaannya. Boleh 1 jam jawabannya. Silakan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan data ya, uh, itu kan biasanya kalau untuk data-data yang berubah secara cepat itu kan datanya yang sifatnya transaksional ya, atau data OLTP. Dan itu juga eh, belum bisa disajikan ke dalam satu eh, produk yang bisa kita langsung ngambil keputusan secara instan. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita contoh yang Kemenkes aja yang satu sehat. Jadi em, kayak satu sehat itu ketika mereka ingin menggabungkan antara data rekam medis, data pasien, data eh, obat dan lain sebagainya, mereka itu akan membuat dulu yang kombinasi dari beberapa dataset itu menjadi satu golden record. Jadi nanti dimasukkan menjadi eh, data yang hasil olahan dari seluruh data yang akan ditampilkan ke dalam dashboard. Nah, em, contoh kayak satu sehat itu ketika data yang masih berjalan, mereka tidak mengembangkan yang sifatnya aplikasi yang dashboard. Tapi itu digunakan untuk menampung transaksi daripada data. Nah, dengan adanya perkembangan AI, sebenarnya eh, malah sangat membantu ya dalam hal AI bisa melakukan capturing terhadap OLTP terus dimasukkan menjadi satu data yang data tunggal ya untuk misalkan mengecek terjadi ada anomali di dalam data. Nah, contoh misalkan kayak tadi dengan membangun golden record kan sebenarnya kita akan membangun ada metadata management, ada canonical data model, ada data management dan eh, banyak hal yang bisa dibantu oleh AI. Jadi ketika kita udah buat aturan-aturan tadi, sudah kita buat batasan-batasan apa yang akan dikerjakan oleh AI di dalam data transaksional itu, maka AI akan bisa bantu, oh data ini ada anomalinya, atau bahkan nanti AI bisa bantu untuk meningkatkan akurasi daripada matching tadi, atau misalkan ada identifikasi terhadap data-data yang sifatnya ganda dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya AI, bahkan golden record-nya jadi semakin gampang untuk kita bentuk gitu dibandingkan di era-era sebelumnya yang masih ya kita harus mindahin dari OLTP ke OLAP. Nah, sekarang udah ada kayak data lake, ada Snowflake dan lain sebagainya. Itu malah jadi bisa mempermudah kita dalam membangun satu ketunggalan single source of the truth daripada data tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengklaim mana yang paling bagus, mana yang paling benar ya Pak. Jadi maksudnya memang berdiri berdampingan ya Pak untuk saling support mungkin satu sama lain Ilham. Jadi lebih melengkapi golden record seperti apa, nanti dianalisis lebih akurat. Kalau AI mungkin dibantunya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, ada lagi yang tanyakan? Atau kita mau ini aja, kan tadi Pak Mahfud itu menjanjikan apa Pak? Mau simulasi Pak? Ya, boleh kita simulasi. Sebenarnya paparannya sih masih belum selesai ya. Oh gitu, boleh Bapak dilanjut dulu Pak. Maksudnya untuk Iya. diselesaikan terlebih dahulu. Jadi teman-teman nanti ditahan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditampung dulu di kolom chat. Nanti kita boleh, jikalau sesinya masih ada, kita bisa lanjutkan. Nanti kalaupun nggak ada, saya berikan kontak Pak Mahfud untuk kalian kirim email Ya. pertanyaan tersebut. Monggo Pak, dilanjut terlebih dahulu Pak. Kita sampai jam maksimal di jam 9 sih Pak. Oke, Monggo Pak. masih masih ada waktu lah ya. Iya, siap. Mangga Pak. Monggo silakan Pak, dilanjutkan kembali. Baik. Sebentar saya cari slide-nya jadi hilang mana tadi. Oke, jadi dalam eh, model konvensional ya, ketika kita
ingin membangun satu pemadanan menuju ke golden record tadi, kan ada beberapa cara yang tadi ya, dengan hard matching, dengan penulisan nama itu persis, ada juga yang sifatnya soft matching. Jadi kalau model konvensional dulu, eh, kita akan membuat satu logika bagaimana menyatukan data tadi. Nama disandingkan dengan nama, misalkan di situ ya. Jadi ada nama lengkap, nanti disandingkan. Kalau hijau, dia pakai hard matching. Persis sama gitu, nama lengkap, jenis kelamin, tahun lahir, ini dikombinasi ya. Jadi kalau di SQL mungkin pakai logikanya harus AND gitu. Jadi nama lengkap, N kelamin, N tahun lahir itu adalah sama di data satunya lagi. Nah, nanti bisa juga nanti kita tambahkan logika di mana rank daripada usianya di atas eh, lebih 3 tahun atau di bawah kurang dari 3 tahun. Jadi dalam rank 6 tahun itu selama namanya sama, jenis kelaminnya sama. Nah, ini logika-logika ini kita bentuk di awal sebelum kita menggabungkan data tadi. Nah, ketika semua data itu sudah dilakukan di penggabungan, maka yang berikutnya adalah kita mengexclude data yang sudah dipadankan supaya computing powernya tidak melakukan pekerjaan dari awal lagi. Baru setelah itu menggunakan logika fuzzy. Jadi bisa pakai Jarrow-Winkler kah, Levenshtein. Bahkan di Indonesia itu ada yang mengembangkan algoritma sendiri untuk melakukan penyamaan terhadap penulisan kata-kata yang nama-nama di Indonesia. Karena kan algoritma yang ada di internet itu biasanya merujuk pada nama-nama di luar. Jadi ada juga yang mengembangkan algoritma sendiri. Jadi ini yang di awal kita harus membuat logika tadi supaya nanti apa aja yang akan kita lakukan terhadap pemadanan. Nah, setelah logika ini dijalankan, maka berikutnya adalah kita akan melakukan query ya. Kalau model yang lama dulu belum ada AI, nah kita akan melakukan query, udah ada fungsinya kalau di SQL nanti bisa dicari aja di internet. Jadi tinggal impor ke SQL Server atau di Postgre gitu ya. Nah nanti tinggal diimpor aja, tinggal dipanggil. Nah di sini ada beberapa output yang tadi dilakukan metrik pemadanan ya, ada berapa kali berapa matriknya. Nah, ini nanti dilihat kira-kira yang kita confident itu di berapa persen. Ada yang confidentnya tinggi ya, ada 0,95% ini persis sama di data pertama itu tulisannya NIDA pakai H, NIDAH, di data kedua tuh NIDA, tapi ujungnya sama, Saidah gitu. Nah, ini confident levelnya. Jadi nanti kita bisa menetapkan confident level yang kita mau misalkan di 95. Nah, ini nanti bisa kita lakukan pemadanan. Nah, untuk yang contoh wilayah itu bisa menggunakan teknik yang seperti ini juga. Jadi eh, menyatukan antara provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan juga desa dan kelurahan. Nah, itu kita pakai yang soft matching kalau misalkan kodenya itu berbeda. Jadi memang kalau di data wilayah antara Kemendagri dengan BPS sampai di level provinsi mungkin masih mirip-mirip. Cuman kalau udah sampai di level kabupaten kota dan kecamatan itu agak sedikit berbeda. Nah, ini menggunakan metode yang zaman dulu nih, yang ya masih belajar di awal dulu kan masih ibaratnya belum ada AI, jadi kita masih query secara manual dan itu menggabungkan data puluhan juta record itu butuh waktu yang sangat lama karena pertama dari sisi computing powernya itu belum pakai memori kan, masih menggunakan resource yang ada di server, mungkin server RAM-nya juga terbatas, jadi ya bottleneck dari sisi
filenya juga, pembacaan file yang besar, akhirnya resource-nya semua mentok di situ, baru pemadanannya itu baru bisa dilakukan setelah berapa lama gitu. Nah, ini untuk yang sifatnya yang konvensional. Ada yang bertanya lagi ya? Ada nih Pak. Bapak mau dilanjutkan terlebih dahulu atau kita mau tampung dulu Pak? Eh, nggak apa-apa kalau ada yang bertanya juga. Oh gitu, baik. Ini dari Mas Firmadi. Ya Mas. Mas Firmadi S1 apa S2 nih Mas pertanyaannya? Ini ya, jadi kalau saya baca sih dia solusi Pak satu data Indonesia jika ada yang tumpang tindih atau duplikasi antar instansi siapa yang berwenang menata data rujukannya, terus misalnya model yang cocok gitu kan, seperti apa mekanisme penyelesaiannya untuk pencocokkan kayak seperti itu deh penyelesaian, siapa yang berwenang tadi menetapkan atau menentukan data acuan atau referensi, kemudian apakah hasilnya nanti bisa dijadikan apa ya dipublikasi ataupun digunakan sebagai standar di portal SDI mungkin masih kayak gitu ya Pak ya, standar data Indonesia. Maksudnya demikian sih Pak. Ya, Mas Kalau saya Firwadi baca kayaknya secara sederhana. kayaknya udah kerja di pemerintahan kayaknya Nah, bahasanya bahasanya kasar. demikian soalnya Iya, satu data Indonesia tumpang tindih, siapa yang berwenang, terus kata kuncinya iya, itu yang oke. saya dapat. Oke, salam kenal ya Pak Firmadi. Jadi misalkan gini ya, terjadi dualisme data. Contoh kayak kemarin itu eh, sebelum kami di satu data itu menetapkan data mana untuk kode referensi yang berkaitan dengan kewilayahan itu digunakan di Indonesia. Nah, kalau terjadi tumpang tindih atau kebingungan gitu ya, data mana sih yang mau kita pakai, maka nanti dari satu data Indonesia kita akan membuat forum untuk mengundang kementerian yang memang ini kalau bicara pemerintahan ya. Jadi kita akan undang kementerian itu untuk kita diskusikan terkait dengan diseminasi data yang mereka sebagai produsen datanya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat dari sisi regulasi yang ada di Indonesia, kira-kira mana yang memang menjadi kewenangan atau tugas daripada kementerian atau lembaga tersebut. Nah, dalam hal ini karena berkaitan dengan administrasi wilayah, itu memang sudah ada undang-undang yang menunjukkan bahwa untuk kewilayahan itu ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi akhirnya diputuskan bahwa setiap eh, kode yang diterbitkan, baik itu berupa data, baik itu berupa riset atau publikasi, atau dalam bentuk sistem informasi, maka wajib menggunakan kodifikasi khususnya kewilayahan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi setelah itu dalam forum kita tetapkan dan kita terbitkan SK-nya bahwa untuk kodifikasi itu terkait kewilayahan harus menggunakan kodifikasi Kementerian Dalam Negeri khususnya di Direktorat Bina Atwil. Nah, tadi di eh, portal BPS yang tadi akhirnya BPS melakukan pemadanan ya atau crosswalk untuk kodifikasi wilayah. Jadi crosswalk wilayah ini bermanfaat buat teman-teman yang udah mengembangkan sistem informasi atau mengembangkan atau membuat satu publikasi yang menggunakan kodifikasi yang diterbitkan oleh BPS. Nah, nanti tinggal dikonvert aja. Jadi dengan bantuan dari BPS tadi kita bisa mengunduh dan mengkonversi itu ke dalam satu kodifikasi wilayah yang sudah standar berdasarkan rujukan daripada Bina Adwil di Kemendagri. Nah, hasil dataset tadi nanti kita tetapkan juga di portal Satu Data Indonesia. Jadi di dalam portal Satu Data Indonesia, kalau kita buka di portalnya itu sudah ada kode referensi wilayah di eh, dalam portal. Nah, contoh misalkan kita buka eh,
data.go.id, di sini ada kode referensi. Nah, di sini ada kode referensi yang kalau misalkan eh, ada teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan di daerah ataupun di pusat, nah dalam membuat rencana kerja pemerintah atau kegiatan, di sini sudah ada kode-kode yang bisa dimanfaatkan juga yang sudah disepakati secara bersama untuk menyusun terkait dengan kegiatan atau subkegiatan yang teman-teman sedang rencanakan. Nah, termasuk tadi ada kodifikasi yang sifatnya berkaitan dengan kodifikasi wilayah administrasi. Nah, di sini juga menggunakan kodifikasi yang diterbitkan oleh Kemendagri. Nah, di sini sudah jadi setiap kodifikasi itu maka yang sudah ditetapkan menjadi satu ketunggalan itu nanti akan dipublikasi di dalam portal Satu Data Indonesia. Jadi nanti di sini sudah ada API yang bisa digunakan kalau nanti kalian bangun sistemnya, tinggal pakai aja API-nya. Jadi tinggal nanti kalau misalkan mau di drill down sampai ke level terbawah ya, sampai ke level terkecil. Nah, di sini juga ada kode-kodenya mulai dari provinsi, eh, kabupaten kota, kecamatan. Nah, ini bisa dipakai oleh teman-teman atau bisa juga langsung ke eh, produsen datanya yang memang Kemendagri dalam hal ini. Tapi kalau misalkan kodifikasi tadi menggunakan kodifikasi luar, maka itu harus dikonversi dulu. Nah, kalau yang BPS sudah dibantu oleh BPS. Nah, kalau misalkan ada kodifikasi lain selain BPS atau PT POS, nah ini butuh intervensi secara manual oleh teman-teman yang memang di bidang IT ya. Jadi harus dikonversi dulu biar nanti proses interop daripada aplikasinya itu bisa berjalan dan saling bertukar data satu sama lain. Seperti itu, Pak Firmadi ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada Oke, yang tanyakan kembali? Oh, dilanjut dulu katanya Pak Mahfud, mangga. ya kita coba eh, lanjut ya. Nah, em, sebentar. Mana tadi paparannya hilang lagi. Nah, kita masuk ke teknologi yang modern sekarang. Jadi eh, kayak membangun satu golden record yang mungkin bisa dibuat otomatis gitu ya, eh, menggunakan pemrograman yang teman-teman familiar. Jadi tetap konsep berpikirnya sama kayak cara menggabungkan itu dengan RDBMS, pakai SQL Server, pakai MariaDB atau pakai Postgre dan lain sebagainya. Namun ini kita udah bicara data yang beragam gitu ya, udah macam-macam datanya. Nah, jadi konsep membangun golden record-nya itu tetap sama, mulai dari kita identifikasi dulu atribut atau identitas yang memang apa kita terima berdasarkan file tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan pembersihan ya. Misalkan penulisan jenis kelamin itu ada yang berbeda-beda. Nah, ini kita buat normalisasinya, kita seragamkan formatnya. Terus juga setelah itu kita membuat sebelum masuk ke Golden Record itu memilih data yang terbaik dari beberapa dataset yang sudah kita berhasil padankan tadi. Atau di dalam istilah data management itu adalah survivorship ya. Jadi memilih data itu digabungkan, mana data terbaiknya digabungkan menjadi satu data yang kita sebut sebagai single source of the truth-nya. Jadi ini yang menjadi golden record ke depan. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan menyarankan kita menggunakan teknologi yang open source. Jadi bisa eh, di sini menggunakan Polars untuk melakukan normalisasi data transformasi atau membuat composite keys di situ
supaya nanti dalam hal kita menggabungkan data itu nggak eh, terlalu berat di dalam computing powernya. Nah, terus juga format yang menurut saya sangat cepat ya, kayak Parkit ini bisa data yang ibaratnya di atas 100 juta record juga dia itu nggak ada masalah dalam hal kompresi. Kita manggil per record juga menggunakan query where kayak gitu ya, where nik atau where nama string apa gitu. Ini cepat banget pakai pakai teknologi ini dibandingkan kita masih menggunakan teknologi kayak CSV gitu ya dalam flat file. Terus kita coba lakukan analitik dengan flat file itu lumayan lama. Nah, terus sekarang udah ada Mother Duck juga, udah ada DuckDB. Daripada kita install-install yang lain, ini bisa dipakai untuk melakukan analitik di memori. Jadi lumayan, nanti kita coba lihat ya hasilnya dengan data. Nah, modelnya juga sama. Pertama, itu dilakukan hard matching dulu dalam melakukan golden record. Dalam hal ini data-data itu di query di dalam DuckDB, terus dilakukan hard matching. Nah, sisa dari hard matching itu di exclude. Nah, sisanya itu yang residu yang masih nggak ketemu, kita akan menggunakan fuzzy matching. Atau kalau di Python itu ada uh, modulnya namanya rapid fuzz. Jadi bisa dipanggil modulnya kalau pakai Python atau pakai apa yang GUI-nya itu yang notebook gitu ya, saya jarang pakai. Nah, nanti bisa menggunakan Rapid Fast di dalamnya itu udah ada Jaro Winkler, udah ada algoritma kayak Sondex, udah ada algoritma Levenstein dan lain sebagainya. Nah, ini proses tahapannya dalam kita ingin membangun satu golden record dari yang sebelah kiri itu mulai data kita terima ya, ada raw data kita terima, ada ingest data di sini. Nah, terus dari data yang sudah kita terima tadi, nanti kita akan profiling data itu. Kita profile, lihat kolom satu persatu, metadatanya kita lihat, terus juga dilakukan normalisasi. Nah, di sini kita buat namanya CDM, Canonical Data Model. Jadi, kadang-kadang gini, di unit kerja keuangan, dalam menulis tanggal lahir, kolom tanggal lahir, dia tulisnya lengkap gitu ya. Tapi di data yang lain, kolom tanggal lahir dia tuliskan dengan singkatan TGL lahir gitu. Nah, ini kita harus mapping semua data itu kita atributnya kita mapping dulu supaya kita bisa masukkan itu nanti ke dalam pemadanan. Nah, selanjutnya kita lakukan validasi ya. Misalkan ada validasi untuk NIK, NIK minimal 16 angka gitu. Kalau di 15 angka nanti validasinya itu akan di reject secara otomatis biar nggak membebankan server. Nah, nanti data yang udah clean kita ekspor ke dalam parkit tadi. Nah, dari parkit tadi baru nanti kita akan melakukan pemadanan. Jadi setelah normalisasi, kita lakukan buat pemadanan untuk hard matching, kita generate composite keys. Nah, sisa residu residu yang nggak matching tadi, mungkin kita tentukan aja variabel pentingnya adalah tanggal lahir ya, date of birth, gender segala macam. Nah, ini ada soft matching, jalankan soft matching. Nah, hasil semuanya itu baru nanti masuk ke dalam golden record. Nah, ini di sini baru nanti data itu bisa kita buat visualisasi ya, pakai apa Tableau atau ClickSense dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira eh, contohnya ketika nanti orkestrasi dari membuat golden record tadi. Nah, ini dijalankan bisa pakai ya tergantung teman-teman ya sukanya menggunakan apa. Cuman kalau saya karena di Python itu udah eh, kayaknya lengkap semua library-nya ya tinggal panggil aja. Ada yang bertanya lagi? Oke, ini sudah ada nih Pak Mahfud diborong sama Jumar ya dengan tiga pertanyaan. Oke, saya singkat aja nih. Yang pertama,
Mas Jumar ini bertanya berarti berapa persen sih Pak progres pemadanan data nasional saat ini di tingkat instansi pemerintah ataupun BUMN? Ini kaitannya dengan yang tadi satu data Indonesia. Yang kedua, Mas Jumar ini bertanya, baru-baru ini katanya kan ada kasus yang apa saldo hilang JHT di aplikasi JMO itu ya, yang BPJS. Nah, dia bertanya kira-kira nih Pak, apakah ada tata kelola yang bisa di-recovery atau riset sehingga itu tadi mismatch data yang tadi Bapak sampaikan dalam materi ini sejauh mana bisa mengintegrasikan NIK dan data, gitu kan Pak? Kemudian bagaimana evaluasinya? Nah, terkait Golden Record ini, apakah ada Pak fitur backup ataupun juga mitigasi untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait data tersebut? Tiga poin itu sih pertanyaan dari Mas Jumar ya, tapi ya padat sih, ngedaging orang bilang pertanyaannya ya Pak. Oke, silakan Pak Mahfud. Iya, kalau pemadanan itu rutin kita kerjakan ya. Contoh kayak sekarang itu mungkin teman-teman dengar ada data baru ya, DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, itu kan setiap 3 bulan dimutakhirkan. Jadi sumbernya banyak banget dari pemerintah daerah, dari kementerian lembaga. Nah, itu dipadankan menjadi satu data yang tunggal dan tidak menghilangkan historical daripada data yang lama. Jadi progresnya itu terus berjalan yang namanya tim data, karena data sekarang kan kita itu nggak melihat lagi di dalam centralized ya, tapi federated sifatnya. Jadi data itu ada di semua tempat, tapi bagaimana data itu bisa eh, dihasilkan menjadi satu data yang kita percayai ketunggalannya. Nah, ini eh, skill ini kayaknya juga ke depan masih tetap dibutuhkan karena belum lagi kita akan masuk ke sebentar lagi itu keluar Perpres pemerintah digital ya. Jadi digitalisasi hampir semua lini itu pasti akan butuh orang-orang yang memang memahami ilmu komputer khususnya juga dari sisi data manajemen juga diharapkan juga pengelolaan datanya bisa lebih baik gitu. Nah, kalau yang kasus untuk beberapa kasus yang lain sebenarnya ini di luar daripada em, golden record data ya. Jadi eh, itu sebenarnya berkaitan dengan data manajemen. Jadi di dalam data manajemen itu ada yang namanya data loss prevention. Nah, untuk DLP-nya sendiri sebenarnya ini kerjaan daripada tim data dan IT yang ya kalau bisa dibilang harusnya ya ketika kita membangun satu aplikasi itu harus ada yang namanya fitur untuk accountability, terus juga harus ada fitur yang namanya traceability. Nah, accountability itu adalah ketika, contoh dasarnya aja ya, ketika kita membuat eh, satu pengkinian data atau proses CRUD ya, create, read, update, delete, harusnya itu akan berjalan satu trigger di dalam sistem yang kita bangun yang menyimpan setiap transaksi pembaruan terhadap data yang masuk ke dalam CRUD tadi. Nah, itu eh, dengan adanya proses yang seperti seperti accountability tadi, setiap transaksi itu akan direkam timestamp-nya. Jadi ketika kita ingin rollback kapan data terakhir sebelum misalkan mungkin kena hack gitu ya, instansi yang tadi disebutkan. Nah, kita bisa tahu mana data yang berubah jika proses accountability itu diterapkan di dalam sistem aplikasi tadi. Nah, termasuk juga salah satunya adalah traceability. Jadi apapun yang dilakukan di dalam aplikasi
itu akan terekam. Kita klik menu apa, itu lognya akan masuk. Kita lakukan perubahan apa, itu lognya akan masuk. Nah, bahkan untuk aplikasi-aplikasi yang modern yang sekarang ada dikembangkan itu sudah memasukkan juga leveling ya, kayak RBAC, ada role based access control, ada ABAC dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya membantu dalam hal tadi ada traceability-nya. Jadi kalau ada sesuatu kita dapat alert lebih awal. Nah, jadi ya buat kalian yang nanti ngebangun aplikasi ya itu harus dipikirin. Jadi dari awal itu keamanan informasi harus ada fitur-fitur yang memang wajib dimiliki di dalam aplikasi tersebut. Jadi bukan hanya kita bisa bangun satu aplikasi, tapi aplikasi itu nanti eh, dalam sistem keamanan informasinya malah banyak hal yang bocor. Nah, jadi perubahan-perubahan itu kalau misalkan kita udah mengikuti standar keamanan informasi yang diterbitkan oleh BSSN, itu ada perbannya dan di situ ada metode-metode dalam hal kita melakukan pengamanan terhadap sistem informasi di dalam ekosistem aplikasi yang kita bangun. Nah, ini bisa prosesnya ya mudah-mudahan data yang ada di tempat kita itu tidak lagi masuk ke dark forum yang ada kayak sebelum-sebelumnya. Ya, nanti mungkin ada sesi sendiri Bu Hani bisa ngundang BSSN kali ya untuk terkait dengan kalau misalkan terjadi mitigasi keamanan informasi itu seperti apa. Baik, baik Pak Mahfud. Nanti boleh ya Pak diberikan rekomendasi kontak personnya gitu ya Pak ya. Jadi maksudnya tindak lanjutnya setelah materi ini kan fundamental terkait bagaimana pemadanan data menjadi data tunggal ya Pak, di mana data itu tersebar di mana-mana sehingga menjadi sebuah referensi gitu ya Mas. Nanti mungkin untuk lebih detailnya tadi saran Pak Mahfud nanti akan kita ada waktu kita panggil untuk memberikan materi terkait keamanan untuk informasi itu sendiri. Gitu ya Mas, Mas Jumar ya. Baik, baik. Oke. Terima kasih Pak Mahfud. Ya, suaranya aja udah suara ASN nih Pak. Maksudnya suara yang sudah bekerja. Ya, berat gitu ya. Oke. Berat. Baik, Pak Mahfud, Mangga akan dilanjutkan kembali untuk slide-nya ataukah memang sudah tadi slide terakhir sebelum kami akhiri Ya karena ini masih dilanjutkan dulu aja Pak, biar kita selesai. Setelah itu nanti boleh kalau sekiranya ada masih ingin ditanyakan ya. Teman-teman tahan dulu ya untuk pertanyaannya. Saya persilakan dulu untuk Pak Mahfud untuk melanjutkan slide hingga selesai. Silakan Pak. baik. Ya, kita coba lanjutkan ya. Nah, di dalam proses arsitektur orkestrasi yang sekarang sudah di zaman era yang maju ya dibandingkan yang dulu. Jadi ini beberapa hal ya. Pertama, kita melakukan profiling, normalisasi, terus membuat blocking. Blocking itu eh, membuat satu keys, membuat satu kunci supaya sistem itu tidak melihat pada stringnya. Jadi nanti ada metodologi untuk melakukan blocking. Nah, baru pemadanan dan golden record. Nah, kalau di Python untuk canonical data model itu sudah ada apa? Sudah ada frameworknya pakai Typer atau nanti kalian mau pakai Airflow dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan proses CDM secara otomatis berdasarkan sistem. Nah, terus selanjutnya kita lakukan normalisasi ya, seperti misalkan di dalam data penulisan masih ada spasinya, masih ada karakter-karakter aneh. Nah, itu dilakukan normalisasi dan pembersihan terhadap karakter-karakter dan juga mengkonversi. Ini bisa otomatis juga konversi pakai typer itu bisa pria menjadi M atau jenis kelamin M menjadi pria. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis biar pemadanan itu bisa lebih cepat. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi ketika kita punya data jutaan record, jadi untuk mempercepat proses pemadanan, nanti ada beberapa atribut yang kita
buatkan kuncinya, digabungkan ke tahun lahir dengan gender misalkan, nama, penulisan wilayah, atau nanti menggunakan atribut yang mana itu digabungkan menjadi satu. Nah, termasuk juga di dalam normalisasi itu kita eh, mencoba memperbaiki, melakukan transformasi pada hal-hal yang menurut sebenarnya nggak terlalu penting, tapi di dalam proses computing itu menjadi penting. Contoh misalkan ada spasi, terus Jakarta. Nah, proses ini yang harus kita buat standar-standarnya. Em, ini proses yang nanti akan kita lakukan. Selanjutnya, nanti pertama kita akan melakukan hard matching, dan selanjutnya kita akan melakukan soft matching. Nah, dengan teknologi yang ada sekarang ya, contoh misalkan kita menggunakan Python aja deh. Dengan teknologi yang ada sekarang itu, kita bisa lakukan proses itu secara cepat gitu. Jadi tinggal kita eh, misalkan kita punya data gitu ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk CSV. Nah, ini ada data utama kita, data satu, dan kita punya eh, data dua yang kita terima dari perusahaan yang lain gitu ya, diminta untuk membuat satu golden record untuk bisa dua data ini menjadi satu. Nah, mungkin kita bisa menggunakan DuckDB ya untuk membuka data tersebut. Jadi misalkan kita mau melihat data dua itu kira-kira atributnya apa aja. Nah, jadi dengan adanya tool-tool yang perkakas yang sangat membantu sekarang, kita nggak usah repot-repot lagi buka beragam file dengan berbagai macam eh, aplikasi ya. Jadi nanti mungkin ada yang CSV, Excel segala macam. Nah, di sini kita bisa bandingkan data yang kita terima itu mengandung atributnya provinsi, terus juga CAP ya, CAP. Nah, ini data asli kita yang di sebelah sini. Nah, ini ada tulisan kita sebenarnya provinsi udah sama, kabupaten kota di tempat kita di sana CAP gitu ya. Nah, atau misalkan em, di tempat kita tuh tulisannya hubungan keluarga, di sini Hupkel. Nah, di DuckDB ini juga kita bisa melakukan proses SQL secara cepat terhadap file. Jadi kita bisa tahu jumlah recordnya, recordnya berapa banyak di data yang kita terima sama di data yang asli kita. Nah, eh, kalau misalkan kita udah tahu dari sisi atributnya, kita tuh bisa melakukan mapping dari atribut. Jadi pakai typer itu sebenarnya kita bisa mapping dari sisi atribut yang memang ada di ini ya, di apa? Di data yang kita terima. Nah, ini kita mappingkan supaya nanti di dalam proses pemadanan penyatuan data untuk NIC itu penulisannya ini CDM namanya, Canonical Data Model. Itu ada yang nulis NIC, ada yang nulis nomor KTP. Nah, termasuk tadi ya, hubungan keluarga, ada yang nulis atributnya di dalam kolomnya hubungan keluarga. Jadi yang tadi Hubkel, nah itu bisa dimasukkan ke dalam CDM ini. Jadi ini bisa nanti sistem akan otomatis mengenal yang namanya jenis kelamin di kolom-kolom yang lain, data yang lain kita terima, mungkin ada yang nulis gender, ada yang nulis langsung tanpa spasi jenis kelamin, ada yang nulis JK. Nah, ini kita lakukan langsung mapping terhadap atribut tadi supaya sistem bisa mengenal untuk kolom ini kita padankan dengan kolom apa dan itu referensi atribut di dalamnya itu sama. Nah, tadi ada beberapa langkah yang udah kita
terapkan ya. Jadi kalau di langkah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, pertama kita akan melakukan profiling terhadap data, terus mengkonversi data CSV yang kita terima atau Excel yang kita terima ke dalam Parkit. Nah, selanjutnya membuat CDM ya, yang tadi kita mapping gender segala macam. Nah, contoh misalkan eh, kita akan membuat profiling terhadap kedua data yang kita terima. Jadi kita bandingkan antara data satu dengan data yang kedua yang kita terima dari unit kerja yang lain. Nah, ini bisa kita lakukan profiling ya. Nah, kayak di sini nih. Jadi kita bisa lakukan profiling antara kedua data, nanti gendernya perempuan itu kita tahu laki-laki berapa karena udah dilakukan mapping. Nah, termasuk juga ada apakah eh, ada NIK yang kosong atau enggak, ada yang duplikat atau enggak. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan profiling, data ini kita convert ke dalam bentuk yang modelnya lebih cepat ya dibandingkan CSV. Nah, setelah eh, kita lakukan semua step yang tadi, baru kita eh, setelah kita convert dan kita buat keys dan blocking, baru kita jalankan proses untuk eh, pemadanannya. Nah, ini di Python saya buatkan seluruh step bisa jalan secara otomatis, tinggal pakai satu komen aja. Ini dikonversi dulu ke apa? Nah, ini dibuatkan konversi apa pemadanan secara otomatis menggunakan eh, dataset yang tersedia. Jadi mulai sistemnya melakukan profiling sendiri, terus juga mengkonvert ke dalam Parkit, terus membuat dictionary mapping segala macam. Nah, nanti kita bisa melakukan eksplorasi ya terhadap hasilnya. Nanti di sini ada beberapa artefak yang sudah dijalankan ya. Yang ini yang terakhir, yang barusan. Nah, jadi kita bisa ngelihat misalkan hasil dari hard matching tadi. Em, ini contoh dari hard matching tadi ya. Jadi kelihatan namanya Liasari di data satu. Ini kan ada data satu, data B juga di data B Liasari, NIK-nya persis sama. Nah, bisa juga untuk yang soft matching misalkan, nah ini kelihatan ada NIK-nya beda, tapi jenis kelamin dan namanya sama. Nah, ini bisa nanti hasil daripada ini nanti ada confidence levelnya ya. Kalau kita lihat misalkan confidence levelnya itu saya naikkan yang ini confidence levelnya masih di 80, jadi saya naikkan menjadi 90, nanti jumlah ini malah nggak ada ya. Jadi makin tinggi confidence levelnya, makin mirip-mirip kesesuaiannya. Jadi eh, biasanya kalau di atas 90 itu saya yakin orangnya itu persis sama, lokasinya itu persis di tempat yang sama, walaupun nanti dia itu adalah ibaratnya posisi di dalam keluarga itu adalah anak atau ayah dari keluarga tersebut. Jadi kedudukan sebagai siapa di dalam struktur. Ini contohnya ya. Ini kan ada eh, lokasi Jawa Timur, hubungan keluarganya anak. Terus ada juga eh, saya lupa kemarin itu saya pernah ketemu yang mirip-mirip gitu ya.
yang Nah, ini kalau dilihat data detailnya, namanya ini sama ya. Namanya kalau nggak salah Wibowo Zulkarnain yang di atas. Di data utamanya usianya 34, jenis kelamin laki-laki, hubungan keluarganya orang tua. Nah, di data yang kedua itu yang ini usia 34, jenis kelamin laki-laki, tapi di dalam struktur hubungan keluarganya itu posisinya adalah anak. Nah, ini kenapa penting kita membuat satu golden record nanti ini akan kita masukkan ke dalam eh, satu langkah lagi untuk melakukan validasi terhadap data tersebut. Jadi tidak langsung dihapuskan, tapi untuk membuat ketunggalan kita harus verifikasi sebenarnya dari dua informasi ini mana yang nanti dilakukan verifikasi secara manual. Nah, kalau kita punya banyak sekali jutaan data, kalau nggak ada sistemnya itu malah eh, takutnya datanya itu jadi lama untuk membersihkan data tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya eh, proses untuk melakukan penggabungan data. Jadi sebenarnya bisa dibangunkan dalam bentuk web juga, bisa dibangunkan dalam bentuk yang CLI kayak menggunakan Python atau nanti misalkan kalian pakai C# atau apa ya, itu sudah banyak sekali sekarang algoritma-algoritma yang bisa digunakan. Mungkin untuk merangkum semua diskusi malam ini, jadi kalau kita bicara transformasi digital yang sedang digaungkan gitu ya di Indonesia, sebenarnya yang menjadi prioritas itu bukan karena kita memiliki banyaknya data yang tersebar di mana-mana, tapi gimana caranya data-data itu bisa menjadi satu sistem informasi ya, dan juga data yang memang memiliki kualitas yang bisa dipercaya dan siap untuk dimanfaatkan. Nah, em, untuk mengubah data itu menjadi satu informasi, maka kita butuh pemahaman bagaimana membuat data itu bisa berkualitas dan bisa dipercaya untuk dimanfaatkan. Mungkin begitu, Bu Dr. Hani, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mahfud. Gitu kan, luar biasa sekali ya untuk sharing pada malam hari ini. Mungkin kita bisa berikan aplaus dulu secara virtual tentunya ya kan untuk Dokter Mahfud atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Jadi satu poin sih Pak yang saya tangkap dari tadi pemaparan kita hampir 2 jam ya Pak, bahwasanya algoritma matching tersebut sebetulnya tidak akan berarti apa-apa ya kalau kita tidak memiliki data awal yang memang kuat seperti itu ya Pak ya. Dan golden record pun juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa jikalau memang tadi alur kerjanya dari normalisasi dan sampai seterusnya itu memang kita tidak lakukan dengan tepat seperti itu. Jadi teman-teman, luar biasa sekali bagaimana data itu menjadi sebuah aset yang mana selama ini kita beranggapan aset itu adalah berupa materi, mobil, tanah, dan lain sebagainya. Ternyata data yang kita miliki ini mampu memberikan value yang luar biasa dan tadi seperti closing dari Pak Mahfud bahwasanya apa tadi Pak, transformasi digital itu ya Pak ya bukan berarti terkait eh, bagaimana data itu dapat menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan juga terpercaya. Terima kasih Bapak Mahfud dan mungkin nanti kita akan bisa bertemu di sesi-sesi sharing dosen tamu berikutnya. Mohon di on cam dulu teman-teman, kita mau ambil screenshot. Teman-teman sih sepertinya masih ada yang bertanya. Boleh deh satu atau dua deh.
Oh, materi. Oke, nanti kita akan share untuk materi dari Bapak Mahfud. Teman-teman ada yang ingin bertanya dulu nggak? Masih ada 5 menit. Satu, dua orang penanya. Mungkin kalau sekiranya masih ada yang penasaran. Oh, udah lelah, udah lelah, udah lelah. Oke, baik ya. Baik, boleh. Mbak Indri, boleh dibantu untuk screenshot. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah disertakan di kolom chat gitu ya, nanti untuk mendapatkan e-sertifikat dan lain sebagainya. Silakan Mbak Indri, mohon dibantu untuk diabadikan dan didokumentasikan untuk sesi sharing tamu pada malam hari ini. Baik, Bu. Ini kan ada 7 slide. Saya mulai ya dari slide Oke, pertama. Mau dibuka kameranya. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide ketujuh. Terima kasih semuanya. terima kasih Dr. Mahfud untuk narasumber kita pada malam hari ini dan juga rekan-rekan semua. Silakan didapatkan, silakan kalian bisa mendapatkan insight mungkin untuk S2 untuk riset mendalam ya terkait data. Untuk S1 mungkin nanti bisa belajar arsitektur dan lain sebagainya. Sampai berjumpa di sesi dosen tamu berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk malam hari Waalaikumsalam. ini Pak Mahfud dan juga rekan-rekan semua. Terima Terima kasih kasih. Bu Ani. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Mahfud, Bu Gani. Sama-sama.